Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Anak-anakku yang solih dan solihah, Bapak, Ibu, dan para pemirsa Kurma Jukwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan pada sore hari ini, tiada untaian kata yang lebih pantas dan indah. Dengan kerendahan dan keikhlasan hati, senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan taufik, hidayah, inayah, serta ma'unahnya kita masih diberikan kekuatan iman Islam, sehat lahir, sehat batin, sehingga pada kesempatan yang penuh barokah ini kita masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan di mana dibebaskannya hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dari panasnya kobaran api neraka, itmun minan nar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surga selalu terbuka pintunya, dipersiapkan bagi manusia yang kuat imannya, yang baik akhlaknya, di saat hidup di dunianya. Para pemirsa Kurma Jukwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setiap insan yang beriman dan bertakwa selalu mempunyai cita-cita yang tinggi, harapan yang besar, impian yang luar biasa, yaitu meraih suatu kebahagiaan yang sempurna, bahagia di dunia maupun bahagia kelak nanti di akhirat. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa untuk menggapai kebahagiaan yang sempurna, yaitu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Adapun beberapa hal tersebut yaitu S3, syukur, sabar, dan selalu semangat menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syukur. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita dengan penuh rasa
sayang kepada kita, dan kita pun tidak akan bisa menghitung walaupun sampai kita memenuhi ajal kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Lalu bagaimana kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Syukur yang pertama yaitu bil qalbi. Tasyakur bil qalbi. Syukur dengan hati. Hati harus selalu sadar, hati harus selalu ingat bahwa segala apa yang kita punya, apa yang kita miliki hanyalah amanah, titipan, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang kita punya datangnya hanya dari Allah semata. Lalu syukur yang kedua, tasyakur bil lisan. Setelah hati menyadari bahwa segala apa yang kita miliki hanyalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Jukwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur yang ketiga bil hal, dengan perbuatan. Setelah hati menyadari, lisan mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Manfaatkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma ini dengan memanfaatkan nikmat Allah ke dalam jalan hal-hal yang bermanfaat. Allah akan memberikan banyak kelebihan, Allah akan memberikan banyak kenikmatan kepada hamba-hambanya bila mana hambanya selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmatnya. Tapi sebaliknya, bila mana kita kufur, kita tidak berterima kasih atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, inna azabi lasyadid, azablah yang luar biasa yang akan menerima kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu, para pemirsa Kurma Jukwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci yang kedua supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, yaitu yang kedua, sabar. Sabar adalah menahan diri, kemampuan menahan diri di saat kita mendapatkan ujian, di saat kita posisi lapang, di saat kita posisi sulit, dengan menunjukkan sikap yang positif. Ono pitutur kang luhur tumrap wong sabar lan narima, ginanjar dawa umure,
Allah dawuh, sapa wonge sing sabar lan selalu nrimo bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka Allah akan memberikan kenikmatan panjang umurnya. Amin, Allahumma amin. Lalu bagaimana kita bersyukur dengan sabar? Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat yaitu sabar. Sabar ada 3 macam. As-sabru ala ta'at, sabar di saat kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar di saat kita menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar di saat kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Kunci yang ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang ketiga, selalu semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Jalani sholat 5 waktu penuh dengan rasa keikhlasan dan kesabaran. Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Jalani puasa Ramadan dengan penuh rasa keikhlasan dan kesabaran. Allah akan mengangkat, memuliakan derajat hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Para pemirsa Kurma Jukwa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada 3 hal yang bisa menjadikan hamba-hamba Allah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Syukur, sabar, dan selalu semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu menjalankan perintah-perintahnya penuh dengan rasa keikhlasan dan kesabaran, dan akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.